Selamat sore, perkenalkan nama saya Nur Oktavianti Dewi. Saya adalah mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan Universitas Tanjung Pura Pontianak. Di sini saya akan melakukan uji statistik menggunakan SPSS. Di sini uji yang saya gunakan nanti adalah yaitu uji per sampel test. Nah, di mana apa yang akan saya lakukan di sini? Nah, untuk judul penelitiannya di sini adalah pengaruh penggunaan aplikasi Planet pada materi tata nama ilmiah terhadap hasil belajar siswa kelas 7. Adapun rumusan masalahnya di sini adalah bagaimana hasil belajar siswa pada materi tata nama ilmiah dengan menggunakan aplikasi Planet. Kemudian, apakah penggunaan aplikasi Planet pada materi tata nama ilmiah berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 7? Adapun hipotesisnya di sini adalah HO. Yang pertama, HO tidak ada pengaruh penggunaan aplikasi Planet terhadap pada materi tata nama ilmiah terhadap hasil belajar siswa. Kemudian yang HA-nya adalah ada pengaruh penggunaan aplikasi Planet pada materi tata nama ilmiah terhadap hasil belajar siswa kelas 7. Di sini jenis eksperimen yang saya gunakan adalah pre-eksperimen, one group pretest post-test design, karena di sini saya hanya melakukan pada satu kelas yang sama, yaitu sebelum saya mengaplikasikan aplikasi Planet dengan sesudah saya melakukan aplikasi Planet. Di sini Q1-nya itu adalah hasil pretest sebelum perlakuan, sebelum menggunakan aplikasi Planet. Kemudian X ini adalah penggunaan aplikasi Planet. Kemudian nanti Q2-nya adalah hasil post-test setelah perlakuan menggunakan aplikasi Planet. Baik, kita akan langsung saja masuk ke dalam SPSS. Nah, di sini tadi saya sudah mencoba, namun kita akan melakukan perbaharuannya terlebih dahulu. Bagaimana cara kita ketika sudah menggunakan SPSS ini, kita akan masuk ke dalam data yang baru. Di sini kita new data. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita akan bagaimana sih caranya memindahkan data di Excel kita yang sudah kita miliki ke SPSS. Yang pertama, kita buka SPSS kita dulu. Setelah itu, kita pilih file, kemudian open. Setelah itu, kita pilih data. Nah, di sini tipe file kita akan ubah ke dalam bentuk Excel. Di sini saya sudah siapkan ya. Kita open. Nah, setelah itu kita okekan. Nah, di sini sudah kelihatan data pretest dan post-test kita. Ya, di sini boleh kita beri label pretest, kemudian di sini post-test. Kalau sudah, dari data ini yang harus pertama kali kita lakukan adalah kita melakukan uji normalitas. Nah, di mana ini untuk kita mengetahui uji yang akan kita lakukan apakah uji parametrik atau non-parametrik. Kita akan lakukan uji normalitas terlebih dahulu. Kita klik analyze, kemudian kita klik deskripsi statistik, kemudian kita pilih explore, kemudian di tabel dependent list kita masukkan data pretest dan post-test kita. Setelah itu kita pilih plot, kemudian kita klik normality-nya, continue, dan OK. Nah, di sini sudah akan keluar yaitu ada deskriptif, di mana deskriptif ini kita dapat menemukan data min dari nilai pretest dan min dari post-testnya. Nah, di sini saya sudah pindahkan di Word supaya kita lebih enak membacanya saja. Ya, nah, kayak di sini sudah saya pindahkan bahwa untuk min dari data pretest kita ini didapatkan hasil 61,60, kemudian min data post-testnya 70,60. Nah, ini hasil dari tes normalitasnya tadi. Karena jumlah data yang kita ambil itu kurang dari 50, maka yang kita lihat di sini adalah tabel Shapiro-Wilks.
Nah, di sini sudah didapat bahwa nilai signifikan baik dari pretest maupun posttest menunjukkan angka 0,087 dan 0,198 yang artinya bahwa nilai signifikan ini lebih besar daripada 0,05 yang dapat kita simpulkan bahwa data ini berdistribusi normal. Nah, setelah data kita berdistribusi normal, maka kita akan lanjut ke uji statistik parametrik, yaitu uji per sampel test. Kenapa kita menggunakan uji per sampel test ini? Karena di sini kita hanya memiliki satu kelas yang kita gunakan, namun di sini kita ambil pretest sebelum perlakuan atau aplikasi yang kita gunakan, kemudian hasil post testnya itu setelah perlakuan itu kita lakukan di kelas tersebut. Baik, kita langsung saja masuk ke data SPSS kita. Di sini kita akan langsung masuk ke dalam uji per sampel test. Nah, di sini kita akan pilih analyze, kemudian compares mean, kemudian kita pilih per sample t-test. Kita masukkan pretest kita di variabel pertama dan post-testnya di variabel kedua. Kemudian kita pilih OK. Nah, di sini sudah muncul. Kalau sudah muncul execute, katanya berarti sudah berhasil. Nah, di sini ada per sampel statistik, di mana kita bisa membaca nilai means dari pretest dan posttestnya. Di sini artinya ketika pretestnya 61,60, posttestnya 70,60, menandakan bahwa adanya peningkatan dari nilai pretest ke posttest. Seperti itu. Nah, akan charge dulu laptop saya. Nah, itu sudah ada data ini per sampel testnya sudah saya masukkan atau pindahkan ke Word supaya kita enak membacanya. Nah, di sini tadi mengalami peningkatan ya berdasarkan dari nilai means-nya. Kemudian untuk per sampel t-testnya, dari uji per sampel t-testnya dapat dilihat bahwa nilai signifikansinya ini lebih kecil daripada 0,05. Dapat kita simpulkan bahwa perbedaan antara pretest dan posttest ini signifikan secara statistik. Artinya HA kita diterima dan HO kita ditolak. Dengan demikian, terdapat perbedaan secara signifikan pada pretest hasil belajar yang menunjukkan nilai 61,60 dengan posttest hasil belajar dengan min-nya menunjukkan 70,60. Artinya, terdapat peningkatan hasil belajar siswa pada materi tata nama ilmiah sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi Planet. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi Planet pada materi tata nama ilmiah ini berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 7. Oleh sebab itu, rumusan masalah awal kita, bagaimana hasil belajarnya terhadap menggunakan aplikasi Planet, bahwa tadi mengalami peningkatan. Kemudian apakah penggunaan aplikasi Planet ini berpengaruh? Maka tadi aplikasi Planet ini berpengaruh terhadap hasil belajar siswa di kelas 7. Namun di sini kita masih belum tahu seberapa besar atau ukuran peningkatan atau pengaruh dari aplikasi Planet ini terhadap hasil belajar siswa. Oleh sebab itu, kita akan lanjut lagi ke dalam yang namanya uji N-Gen Score, di mana uji N-Gen Score ini dapat menunjukkan seberapa besar peningkatan yang terjadi pada peserta didik kita setelah pembelajaran atau pelakuan yang sudah kita lakukan. Nah, skor ini nanti menggambarkan perubahan dari nilai pretest sebelum perlakuan
ke nilai post-test setelah perlakuan itu kita lakukan. Di mana rumus N-Gen score-nya ini adalah skor post-test dikurang skor pre-test, kemudian skor maksimumnya dikurang skor pre-test. Kita akan langsung saja melakukan N-Gen score di sini. Nah, pertama-tama yang kita lakukan di sini adalah kita pilih compute variable, kemudian di sini kita akan tulis post-test kurang pretest, kemudian kita masukkan post-testnya dikurang dengan pretest. Oke, kita akan lihat hasilnya. Nah, di sini hasilnya dalam bentuk desimal ya, kita akan nolkan saja desimalnya. Kemudian kita akan lakukan lagi sama seperti tadi, compute variable di sini adalah maksimum kurang pretest. Nah, di mana nilai maksimum dari pretest tersebut adalah 100 dikurangi dengan pretest tadi. Kita masukkan, kemudian kita okekan. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini juga sama ya, kita akan nolkan desimalnya. Terus yang berikutnya, disinilah kita akan melakukan N-Gen score-nya, sama caranya compute variable, kemudian N-Gen score. N-Gen score ini kita dapat cari dengan post-test kurang pretest tadi dibagi dengan maksimum kurang pretest sama dengan oke ya. Nah, di sini kita sudah dapatkan hasil 0,30. Nah, kita bisa jadikan N-Gen score ini dalam bentuk persen. Sama tadi caranya compute variable, kita tambahkan di sini persentase, di mana ini kita hapus dulu. N-Gen score-nya ini kita kalikan dengan 100. Kita okekan, kita lihat data kita. Nah, di sini sudah menunjukkan 30% ya. Ada 11,11%, 50%. Nah, dari data N-Gen score ini, maka kita akan cari bagaimana mendeskripsikan bahwa apakah aplikasi yang kita gunakan itu ukuran pengaruhnya itu tinggi, rendah, atau sedang. Nah, melalui interpretasi N-Gen-nya. Ini dapat kita lakukan dengan cara kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian kita pilih deskriptif, kita masukkan N-Gen score-nya saja atau dua-duanya juga boleh, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul deskriptif statistiknya. Saya sudah masukkan tadi ke dalam bentuk Word. Nah, di sini sudah kelihatan ya bahwa nilai rata-rata dari N-Gen score-nya tadi, baik dari N-Gen score persennya, ini di sini menunjukkan 0,23, maka nilai N-Gen masuk ke dalam kategori yang rendah. Kalau dilihat dalam bentuk persennya, mendapatkan hasil 23,36%. Artinya, penggunaan aplikasi Planet pada materi tata nama ilmiah memiliki efektivitas sebesar 23,36% dalam meningkatkan hasil belajar siswa, yaitu dapat kita simpulkan bahwa efektivitas aplikasi Planet pada materi tata nama ilmiah berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dengan tingkat efektivitas rendah. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.